Pernah nggak sih kalian merasa pendapat kalian sudah benar banget, tapi ternyata cara berpikir kalian keliru? Atau kalian bingung, kenapa satu kalimat dianggap benar, sementara yang lain justru salah? Nah, jawabannya ada di ilmu logika. Yuk kita bahas bersama. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Naila Putri Semina. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang logika matematika, dasar penting dalam berpikir rasional dan sistematis. Yuk simak sampai akhir biar kalian makin paham tentang cara berpikir yang benar dan terstruktur. Kata logika berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti kata, akal, atau pikiran. Secara sederhana, logika adalah ilmu tentang cara berpikir yang benar dan teratur. Dengan logika, kita belajar menarik kesimpulan yang tepat dan menghindari kesalahan berpikir. Beberapa ahli mendefinisikan logika sebagai berikut. Yang pertama, Aristoteles, yang mengatakan bahwa logika adalah alat untuk menuntun pikiran agar berpikir secara benar. Artinya, logika membantu kita membedakan mana alasan yang masuk akal dan mana yang tidak. Kedua, Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa logika adalah ilmu tentang aturan-aturan umum dari akal budi. Jadi, logika adalah panduan bagi akal agar bekerja sesuai prinsip kebenaran. Yang ketiga, John Stuart Mill, yang menyebut logika sebagai ilmu tentang penalaran, yang meneliti dasar dan metode pembuktian. Artinya, logika membantu kita menarik kesimpulan yang benar dari fakta-fakta yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke istilah penting dalam logika, yaitu proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah, tetapi tidak bisa keduanya sekaligus. Proposisi berfungsi sebagai bahan dasar dalam logika. Contohnya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius atau 2 tambah 2 sama dengan 5. Nah, kedua pernyataan ini termasuk proposisi karena mempunyai nilai kebenaran. Tetapi kalimat seperti apakah kamu sudah makan atau ayo belajar logika itu bukan proposisi karena dia tidak memiliki nilai benar atau salah. Proposisi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, proposisi tunggal, yaitu pernyataan yang tidak dapat dipecah lagi menjadi pernyataan lain. Contohnya, langit berwarna biru atau bumi berbentuk bulat. Keduanya berdiri sendiri dan hanya punya satu nilai kebenaran. Dua, proposisi majemuk, yaitu gabungan dari dua atau lebih proposisi tunggal yang dihubungkan dengan kata penghubung logika, seperti dan, atau jika maka, dan seterusnya. Contohnya, Budi rajin dan pandai, atau jika hujan turun, maka jalan menjadi basah. Nah, kata penghubung seperti dan, atau, dan jika maka, itulah yang disebut sebagai operator logika. Sekarang kita bahas satu persatu operator logika yang paling sering digunakan. Yang pertama, negasi. Negasi berarti penyangkalan atau kebalikan dari suatu pernyataan. Nah, simbol dari negasi yaitu seperti ini. Nah, contohnya ada suatu pernyataan yang berbunyi hari ini cerah, maka negasinya hari ini tidak cerah. Nah, negasi jika suatu pernyataan itu bernilai benar, maka negasinya itu salah dan sebaliknya. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai menggunakan kata hubung dan. Nah, simbol dari konjungsi yaitu seperti ini. Contohnya, ada pernyataan pertama yang berbunyi Ani rajin, kemudian pernyataan kedua berbunyi Ani pandai, maka konjungsinya Ani rajin dan pandai. Nah, konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar dan selainnya salah. Tiga, disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung atau. Nah, simbol dari disjungsi yaitu seperti ini. Nah, contohnya pernyataan pertama yang berbunyi hari ini hujan, kemudian pernyataan kedua yang berbunyi hari ini berangin, maka disjungsinya berbunyi hari ini hujan atau berangin. Nah, disjungsi akan bernilai salah jika kedua pernyataannya bernilai salah dan selainnya benar. Empat, implikasi. Implikasi adalah suatu pernyataan majemuk yang disusun dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata jika maka. Nah, simbol dari implikasi yaitu seperti ini, yaitu tanda panah ke kanan. Kemudian contohnya ada suatu pernyataan pertama yang berbunyi jika saya belajar, kemudian pernyataan kedua maka saya lulus. Maka implikasinya berbunyi jika saya belajar maka saya lulus.
Nah, implikasi ini akan bernilai salah jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua itu salah dan selainnya benar. Akhir yaitu biimplikasi. Biimplikasi adalah suatu pernyataan menjemuk yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Biimplikasi dapat ditulis dengan lambang seperti ini, yaitu panah dua arah. Nah, contohnya, kamu lulus jika dan hanya jika nilai kamu mencapai 80. Nah, biimplikasi akan bernilai benar jika kedua pernyataan mempunyai nilai kebenaran yang sama. Nah, dari semua pembahasan tadi nih, kita bisa simpulkan bahwa logika adalah ilmu tentang cara berpikir yang benar, agar setiap langkah penerapan kita teratur dan masuk akal. Kemudian, proposisi adalah pernyataan yang bisa dinilai benar dan salah, tetapi tidak bisa keduanya sekaligus. Dan melalui operasi logika seperti negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, kita bisa menganalisis hubungan antar pernyataan dengan jelas dan sistematis. Memahami logika, kita tidak hanya belajar tentang simbol atau nilai kebenaran, tapi juga belajar bagaimana berpikir jernih, objektif, dan adil dalam menilai sesuatu. Jadi jangan hanya berpikir cepat, tapi berpikirlah dengan benar dan logis, karena logika adalah kunci dari semua pengetahuan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe supaya kita bisa belajar bareng lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.